Aku tahu, pasti banyak banget dari kalian yang pengen banget masuk ke PTN impian kalian. Akan tetapi, ada faktor penyakit malas yang membuat kalian terhambat untuk meraih impian kalian tersebut. Karena penyakit malas ini, usaha kita nggak jadi maksimal dan banyak yang menjadi gagal untuk masuk ke PTN. Oke, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadilah, tapi kalian bisa panggil aku Teki. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran, jurusan Manajemen, Angkatan 2019. Nah, di channel ini, aku biasa bahas seputar produktivitas, edukasi, SBMPTN, dan banyak lainnya. Nah, seperti yang udah aku bahas di awal tadi, di video kali ini aku bakal bahas seputar faktor-faktor yang membuat kalian malas belajar, serta aku juga akan membuat solusi terkait masalah-masalah tersebut. Enggak hanya itu, aku juga punya pertanyaan yang wajib banget buat kalian jawab seputar motivasi kalian untuk masuk ke PTN. Nah, sebelum mulai ke videonya, kalian bisa support aku dengan cara klik like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info menarik seputar channelku. Sebelum masuk ke faktor-faktor yang membuat kalian malas belajar UTBK, aku punya beberapa pertanyaan untuk mengetahui tingkat motivasi kalian untuk meraih PTN impian kalian. Yang pertama, seberapa ingin sih kamu lanjut studi melalui PTN? Kedua, seberapa pentingkah jalur SNM, SBM, dan Mandiri buat kamu? Ketiga, apa faktor yang membuat kamu harus lulus ke PTN? Dan yang keempat, apa yang terjadi jika kamu nggak lolos ke PTN? Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing motivasi intrinsik kalian. Apa itu motivasi intrinsik? Jadi motivasi intrinsik adalah motivasi yang berdasarkan dari dalam diri kita sendiri. Artinya, kita bakal terpacu untuk meraih tujuan kita berdasarkan keinginan kita sendiri. Ini merupakan kunciku dalam belajar SBMPTN sih, karena aku memiliki motivasi intrinsik yang tinggi, jadi aku merasa sangat kuat untuk belajar dan jarang banget untuk malas-malas. Nah, setelah kalian udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah aku jabarkan tadi, sekarang kita bahas mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat kalian malas belajar UTBK. Nah, yang pertama adalah kurangnya motivasi. Nah, seperti yang udah aku bahas di pertanyaan tadi, faktor yang membuat kita malas belajar adalah motivasi yang kurang dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik yang tadi. Nah, sebenarnya faktor motivasi ini penting banget ya untuk mencapai target yang ingin kita capai. Karena jika kita nggak punya tujuan yang jelas alias motivasi tersebut, kita bakal ngawang-ngawang dan juga nggak terarah untuk mencapai tujuan kita. Nah, jika ini faktor yang membuat kalian malas belajar, coba kalian pertimbangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian jawab tadi. Dari situ, coba kalian pikirkan baik-baik apakah kalian benar-benar membutuhkan PTN apa tidak gitu. Karena ini gak bisa jadi paksaan ya, kalian harus masuk banget ke PTN padahal sebenarnya dari kalian sendiri enggak. Jadi ya motivasi datang dalam diri kita sendiri aja gitu. Nah, faktor kedua yang membuat kita malas dalam belajar UTBK adalah fokus yang terbagi. Nah, coba kalian pikirin lagi, apa sebenarnya di antara kalian ada yang sebenarnya nggak cuma mikirin SBMPTN aja? Mungkin banyak hal-hal yang sedang kalian pikirin lagi, seperti misalnya ujian akhir di sekolah, ataupun mungkin ada yang berbisnis juga, atau mungkin ada hal-hal yang sedang kalian pikirkan gitu. Nah, dari sini sebenarnya fokus itu juga bagian penting buat kita bisa menjalankan UTBK dengan baik. Karena jika fokus kita terpecah, maka kita juga gak bakal maksimal untuk mencapai target kita. Nah, solusinya adalah coba kalian buat prioritas terhadap apa-apa aja yang harus kalian lakukan. Nah, ngomong-ngomong soal prioritas ini juga, aku sempat bikin video seputar manajemen waktu, yang diantaranya aku bahas seputar prioritas kegiatan-kegiatan yang kalian punya. Kalian bisa cek di atas ini. Nah, faktor ketiga yang membuat kita malas dalam belajar SBMPTN adalah perencanaan yang tidak efektif. Mungkin sebagian dari kalian udah mulai belajar nih untuk belajar SBMPTN, list-listnya apa aja. Tapi sebenarnya kalian belum begitu menemukan apa yang sebenarnya sedang kalian pelajari. Nah, mungkin itu ada yang salah dalam perencanaan belajar kalian. Makanya kalian jadi nggak terarah dan ujung-ujungnya jadi males. Nah, basically perencanaan belajar itu penting banget untuk kita lakukan biar kita dapat belajar SBMPTN itu dengan sistematis dan terarah gitu. Karena buat belajar masuk PTN itu nggak kayak sekolah ya, yang kita diarah dari awal sampai akhir dikasih PR, kurikulum, tugas, dan gitu-gitu kan. Di sini dasarnya emang dari keinginan kita sendiri gitu. Nah, jelas banget kalau ini solusinya adalah kalian harus buat perencanaan yang matang dan jelas terkait perencanaan belajar SBMPTN. Nah, sama seperti tips sebelumnya, aku juga sempat bahas lebih dalam lagi seputar tips study plan UTBK dari nol. Ini cocok banget buat kalian yang malas belajar karena nggak ada arah harus belajar apa aja gitu. Mungkin buat sebagian dari kalian merasa motivasi udah oke,
oke, fokusnya udah oke juga, terus study plan-nya udah bagus, tapi kan tetap malas belajar. Mungkin yang salah adalah cara belajar kalian. Karena biasanya kita belajar sesuai apa yang kita dapatkan di sekolah gitu kan, kayak nulis dan juga merhatiin guru gitu-gitu. Nah, tapi pada dasarnya setiap orang itu punya cara belajar yang beda-beda. Cara aku dan teman aku dalam belajar SBMPTN itu nggak selamanya sama. Jadi biasanya kita punya metode masing-masing aja gitu untuk belajar. Dan ini nggak bisa dipaksakan ya, kalian harus mengikuti cara belajar orang-orang gitu. Dan sebenarnya ini privilege sih, karena buat belajar SBMPTN ini kan kita emang berdasarkan keinginan kita sendiri ya. Jadi ya udah, kita bikin kurikulum kita sendiri, kita bikin cara belajar kita sendiri, dan semuanya diatur oleh kita. Nah, dari sini emang tepat banget untuk cari metode dan teknik-teknik belajar yang emang cocok dengan kalian. Dan ini cukup beragam sih, kayak misalnya dari jam belajarnya gitu. Ada yang prefer malam, ada yang prefer pagi, siang, sore gitu kan, beda-beda. Dan dari segi menulis juga ada yang prefer pakai buku, ada yang pakai laptop gitu. Kalau misalnya aku sendiri, aku prefer pakai laptop sih. Nah, solusinya bagi kalian yang malas belajar karena ternyata salah dalam cara belajarnya, coba kalian tentukan cara belajar kalian kayak gimana. Emang ini kuncinya adalah jam terbang sih. Kalian harus banyak-banyak belajar dan juga trial and error terhadap cara belajar kalian, dan makin lama kalian pasti bakal sadar kalau kalian itu nggak cocok dengan cara belajar ini dan cara belajar itu. Eksperimen juga boleh sih kalau misalkan ternyata bakal lebih enak kalau misalnya dengan eksperimen baru gitu gaya belajarnya. So just find your original way to study. Nah, faktor selanjutnya yang membuat kita malas dalam belajar adalah belajar hanya seketika saja, alias belajarnya musiman gitu ya, ketika lagi mood aja gitu. Karena belajarnya hanya seketika ini, kita jadi kesannya moodian dan juga malas-malasan aja belajarnya gitu kan. Nah, makanya ini penting banget buat kalian untuk konsisten, karena terkait belajar ini kan nggak kita hanya pelajari seputar seminggu, 1 bulan gitu-gitu kan, tapi belajar itu adalah kegiatan jangka panjang gitu, untuk mungkin selama-lamanya kita akan terus belajar gitu kan. Kalau dalam kasusnya UTBK ini, ya berarti kita harus mempersiapkan diri untuk konsisten belajar dari sekarang sampai waktu UTBK datang nanti gitu. Nah, jadi kalau misalnya malas belajarnya emang karena kemudian, maka kita perlu memperbaiki diri kita gitu, membenahi cara-cara kita untuk konsisten dalam belajar. Nah, mungkin solusi yang aku terapkan dulu adalah aku mengaplikasikan materi-materi yang aku pelajari ini ke dunia sehari-hari. Kayak misalnya lagi upacara di sekolah gitu. Upacara kan di lapangannya dan kita bisa ngeliat langit. Biasanya di situ aku ngecek tuh kalau misalnya di geografi itu langit jenis apa gitu kan. Jadi kayak sambil tebak-tebakan juga kadang sama temen gitu. Jadi belajar itu bukan menjadi kegiatan yang baku gitu ya, tapi itu bisa menjadi hal yang menyenangkan juga buat kita. Dari situ mungkin bisa membuat mood kalian jadi lebih enak lagi dalam belajar. Nah, tadi kita udah bahas seputar internal-internal yang membuat kita malas belajar. Nah, terus gimana kalau misalnya sebenarnya secara internal kan udah oke-oke aja gitu, fine-fine aja dari segi motivasi, dari segi cara belajar, tujuan, planning, dan semuanya udah oke. Tapi yang membuat kita malas adalah bagian eksternal kita, yaitu lingkungan sekitar. Nah, faktor lingkungan yang tidak mendukung juga bisa menjadi hambatan kita untuk belajar. Nah, ini bukan berarti kalau lingkungan itu punya dampak negatif buat kita belajar ya. Nah, justru dengan lingkungan yang baik, kita bisa belajar jauh lebih efektif dibandingin belajar sendiri. Nah, makanya kalau masalah soal lingkungan, itu balik lagi ke cara kita memilah-milah lingkungan kita gitu. Dan sebenarnya soal lingkungan ini gak cuma ngebahas soal orang sekitar kita aja sih. Kayak misalnya suasana dan ruangan pun juga membawa dampak juga gitu. Nah, buat kalian yang masalahnya ada pada lingkungan, coba kalian susun lagi dari awal lingkungan-lingkungan yang cocok buat kalian gitu, dan suportif untuk membantu kalian belajar UTBK. Kayak misalnya buat aku sendiri kan aku ada di lingkungan anak IPA dulu pas SMA, tapi aku mencoba untuk membuat grup belajar lintas jurusan. Itu jadi membentuk lingkungan yang suportif buat aku gitu. Dari tadi yang aku gak punya teman sesama belajar sosum, tapi karena punya grup belajar, kita bisa jadi belajar bareng dan jauh lebih enak. Nah, dan juga dari lingkungan sosial media tuh bisa banget kan follow akun-akun kayak akun-akun SBMPTN, akun-akun motivasi dan lain-lainnya gitu, untuk membantu kalian semakin semangat untuk belajar SBMPTN-nya. Dan mungkin dari segi ruangan belajar juga ya, kalian bisa bikin ruangan belajar yang bisa naikin mood kalian. Kayak misalnya di meja belajar tuh bikin dekorasi-dekorasi, ataupun kalau aku biasanya pakai pengharum ruangan sih. Pengharum ruangan rasa kopi itu menyejukkan hati banget dan belajarnya jadi enak gitu. Nah, mungkin segitu aja pembahasan dari aku seputar faktor yang membuat kita malas belajar UTBK plus solusinya. Semoga dari video ini kalian bisa semakin semangat lagi dalam belajar dan juga bisa menghilangkan faktor-faktor kemalasan tersebut ya. Semangat terus belajarnya. Nah, buat kalian sendiri, apa sih faktor yang paling banget membuat kalian malas belajar? Boleh drop di bawah ya. Oke, segitu aja dari aku. Kalian bisa support aku dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info selanjutnya dari channelku. See you on the next video. Bye-bye.